Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Yang tadi di segmen 1, Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri telah menjelaskan betapa indahnya Islam mengatur semua sendi-sendi kehidupan. Di segmen kedua ini, pemirsa, Habib Nabil akan menjelaskan bagaimana Islam membawa keselamatan dunia akhirat. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'hum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhuna Ahmad Al-Misri hafizahullah, mudah-mudahan Allah jaga beliau, sehatkan beliau, panjangkan usianya dalam takwa kepada Allah. Kemudian MC kita juga, Masya Allah, yang ganteng, mudah-mudahan juga dijaga Allah kesehatannya, imannya, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dimudahkan hajatnya, zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, tadi Syekh Ahmad sudah menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan makna daripada Islam. Saya ingin nambahkan saja ya. Islam itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam bahasa Arab kalimat Islam itu adalah masdar ya, atau kata jadian. Min fi'lin, dari fi'il aslama yuslimu islaman. Ya, kata aslama yuslimu ya, fiil madhi dan mudhari itu punya makna di dalam bahasa Arab. Maknanya yang pertama, kalimat Islam itu bimakna aslamu al-wajhi, menyerahkan atau pasrah ya, kita pasrah, serahkan semuanya, itu disebut Islam. Jadi orang yang menyatakan dirinya Islam, Muslim atau Muslimah, dia betul-betul harus menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat yang ke-125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Dan siapa yang lebih bagus agamanya dibandingkan orang-orang yang sudah menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Jadi kita pasrah kepada Allah Subhanahu. Itu nomor satu. Ya. Jadi belum disebut sebagai Muslim kalau kita enggak berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa kita enggak percaya sama Allah, apa-apa malas berdoa. Kenapa? Kayaknya susah mau dikabulkan sama Allah. Itu belum Muslim disebut. Orang Muslim itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sehingga kita pasrah kepada Allah. Makna yang kedua daripada kalimatul Islam adalah istislam. Istislam itu artinya tunduk sepenuhnya untuk diperintah tanpa reserve. Nah, itu ya. Tahu Bu, tanpa reserve? Masih puasa Bu? Ini kalau jam begini nih, ya jamnya orang, wah ya, insya Allah di sini nggak ada yang ngantuk nih, masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi hadirin wal hadirat, yang kedua istislam. Apa istislam? Itu patuh atau tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu
taslima, kata Allah Subhanahu. Fala wa rabbik, ini sumpah Allah. Apa kata Allah? Tidak, sekali-kali tidak, demi Allah, demi Tuhanmu. Apa? La yu'minun, mereka itu belum beriman, kata para ulama. Makna la yu'minun adalah belum sempurna imannya. Hatta yuhakimuka fima syajara, sampai mereka itu menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim dari semua urusan mereka. Nah, Islam itu begitu, ya. Apa-apa ayatnya apa yang nyuruh? Apa-apa kata Nabi Muhammad SAW seperti apa? Saya ikut sama Allah, ikut sama Rasul. Tapi itu kan nggak masuk akal. Akal kita ini makhluk ciptaan. Allah dan Rasul nomor satu. Nah, itu berarti pasrah sepenuhnya. Lalu kata Allah, "Tsumma la yajiduna fi anfusihim haraja." Bukan hanya dia menyerahkan semuanya kepada Allah dan Rasul, juga tidak ada keberatan di dalam hatinya. Ya Bu? Misalnya apa keberatan itu Bu? Saya mau pakai jilbab kalau ada Habib Nabil aja ceramah. Itu ya. Ada nggak yang begitu? Ya. Kalau di jalan mau saya, ya Bu, nggak ada di sini orang soleha semua. Amin. Nah yang seperti itu artinya apa? Dalam hatinya masih berat. Ini perintah Allah ya, tapi kayaknya gimana ya? Itu ya. Jadi Islam itu tidak mentolerir Islam walakin. Tahu Islam walakin? Saya ini Muslim tapi, gitu ya. Saya ini ikut perintah Allah, tapi nggak boleh ada tapi. Tsumma la yajiduna fi anfusihim haraja mimma qadaita, atas putusanmu wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan pasrah tunduk total terhadap keputusan engkau. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat, itu makna yang kedua. Makna yang ketiga apa? Makna Islam yang ketiga adalah salim. Salim itu apa? Ada yang namanya salim di sini? Cungkan tangannya. Ada. Iya. Salim itu bagus namanya, Masya Allah. Gak usah malu, bagus itu nama. Salim itu artinya apa Bu? Suci, bersih. Ya. Nah, jadi namanya Masya Allah. Suci, bersih. Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali nanti orang yang datang kepada Allah di hari kiamat dengan hati yang suci bersih. Kalau yang tadi urusannya pikiran, urusannya badan. Kalau ini urusannya hati. Enggak ada dengki sama orang, ya Bu. Enggak ada sirik sama orang, ya Bu. Enggak ada hasad sama orang. Enggak ada ghibah sama orang. Enggak ada suuzon sama orang. Itu hati yang bersih. Jadi Islam itu dia ngatur akal kita, ngatur juga badan kita, ngatur juga hati kita. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-89. Surah ke-26 ya. Ayat yang ke-89. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Islam. Yang keberapa, Pak? Yang keberapa, Bu? Masya Allah. Berarti hafal nih Ibu, memperhatikan betul. Masya Allah. Kemudian yang keempat kata para ulama, makna Islam itu apa? Yaitu bimakna salam. Nah tadi udah disinggung oleh Syekh Ahmad. Salam artinya adalah selamat, sejahtera. Tadi hadisnya disebut al-muslim man salima al-muslimuna bilisanihi wa yadihi. Yang namanya muslim itu orang yang orang lain itu selamat dari gangguan mulutnya dan tangannya. Gangguan mulut apa Bu? Diomongin, ya kan? Bisik-bisik tuh, ibu itu tuh lihat tuh, rumahnya baru, uangnya dari mana tuh? Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, nggak ada katanya, amin, nggak ada. Kalaupun ada nggak apa-apa, istighfar, jauhi yang begitu, ya. Itu orang lain nggak selamat dari apa? Dari lisannya, ya. Wabiyadihi, dari tangannya apa? Ganggu, ya kan? Nyolong, apalagi korupsi sampai 349 triliun. Loh, mending kita bagi-bagiin buat pondok pesantren ya Pak. Masya Allah, orang sini bisa bikin pesantren segede apa tuh 300 triliun. Ya. Nah itu nggak boleh. Ya, orang yang masyarakat
nggak selamat dari tangannya nggak boleh. Lalu kemudian kata para ulama berikutnya adalah silmun. Silmun itu artinya kedamaian. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam kedamaian itu seluruhnya. Jadi jangan setengah-setengah. Dengan 5 makna itu, maka Islam kita insya Allah sudah mengikuti ajaran Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana atas muqaddimah dan tausiah yang diberikan di segmen kedua ini. Segmen ketiga kami akan ajak para pemirsa dan juga para jamaah yang di sini untuk bertanya langsung bagaimanakah keislaman kita. Perlu tanda tanya yang besar. Apakah kita sudah termasuk yang raditu billahi robba wabil islami dina? Kita akan buka di segmen ketiga di sesi tanya jawab. Insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.